Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, ketika anak cucuku mencicipi sedekahku, dalam riwayat yang lain memakan sedekahku, maka anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin ketika membahas tentang adab makanan, langsung dia tulis, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanannya, dan setelah itu makan garam lagi sedikit kemudian dia minum, maka dia akan cerdas sebagaimana Nabi Ibrahim. Makanya umeloki kumacai anak tak cerdas otaknya, suruh makan garam sedikit sebelum dia makan, karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya punya buku itu 2 jilid, artinya pembuktian sains dalam hadis Nabi. Di situ ditulis bahwa siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Ini yang paling pokok. Tidak ada orang yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan. Hikmah, dapat bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min Makkah muqaddasi fi lailati wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah Wajib. Baik, alhamdulillah beliau pemimpin kita hadir di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan ini menandakan satu keberkahan besar, karena tempat ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan kita senantiasa dipautkan kalbu kita di tempat-tempat seperti ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek dan juga Bapak Kabin Kamtibmas yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan yang hadir di sini ayahanda Bapak Syahrir Bangkok. Beliau adalah, saya menganggap orang tua saya, alhamdulillah bersilaturahmi dengan beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam seluruh perwisata panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj, terkhusus Bapak pengurus masjid yang insya Allah semoga usaha yang maksimal pada malam hari ini untuk mengadakan acara ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di hari kemudian akan menjadi nur. Seluruh jamaah, para tamu undangan, ibu-ibu tak terkecuali, ya, semuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya ceramah pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia. Saya akan coba bahas sedikit agak rinci tentang sholat ini. Tapi sebelumnya umelo bicara tentang agana alami nabita. Istiwa apa yang dialami Rasulullah sebelum di Isra dan di Mi'rajkan. Karena 2 hal yang berbeda. Tapi saya ingin membahas langsung ketika Nabi diperjalankan. Karena kalau sejarah sebenarnya sering kita dengar. Tapi ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penting saya sampaikan ini bahwa sholat itu bukan berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Aja tak pahami maka dia menenang ke perintah sampajang oleh menimam meraja Nabi itu tidak. Karena semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sholat. Nabi Musa itu sholat, Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab, Maryam itu sholat, Nabi Isa itu sholat, Nabi Ibrahim itu sholat. Di semua nabi dan rasul itu sudah sholat.
Bahkan kalau kita buka sejarah, Rasulullah diambil di Makkatul Mukarramah, kemudian dibawa ke Madinah, disuruh sholat 2 rakaat. Setelah Nabi selesai sholat, makutananya, ya Jibril, unrongagaya. Kedai malaikat Jibril, ya Muhammad, nanti kau akan hijrah di sini. Itu sudah dikasih tahu memang. Kemudian melanjutkan perjalanan, dibawa ke Bukit Tursina. Ronna Nabi Musa sifat bicara langsung si bopong Allah Ta'ala. Kemudian Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Selesai sholat di Bukit Tursina, Rasulullah bertanya, tempat apa nih Jibril? Agak naseng malaikat Jibril. Inilah tempat Nabi Musa menerima kitabnya. Yang kedua adalah disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Berarti itu tempat ada berkah di situ. Kemudian Rasulullah dilanjutkan perjalanannya ke Baitul Lahmi, Bethlehem. Disuruh lagi sholat dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai mas sempajan Nabi temaku tanah honrongaga ya Jibril. Malaikat Jibril mengatakan ini adalah tempatnya Isa bin Maryam lahir. Di sholat Nabi sudah lakukan sebelum dia mi'raj. Nah dia sudah singgah sholat. Kemudian dipaterui Nabi Taloko Masjidil Aqsa di Palestina dan disuruh menjadi imam. Yang menjadi makmum itu 24 nabi dan rasul. Itulah isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Ikut sholat itu di belakangnya ada satu yang bukan orang meninggal, Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu tidak diisrakan, tapi dia dimi'rajkan oleh Allah. Jadi ada nabi itu yang isra tapi tidak mi'raj. Ada juga yang mi'raj tapi tidak isra. Cuma Rasulullah ambil dua-duanya. Dia diisrakan sekaligus dimi'rajkan. Nabi Musa itu diisrakan, diperjalankan malam dan bersama Harun. Kemudian Nabi Lut juga diisrakan, tapi yang dimi'rajkan itu hanya Nabi Isa dan Rasulullah. Makanya Nabi ambil dua-duanya. Kemudian Rasulullah, saya ambil sedikit kembali. Peristiwa Isra itu bisa dilogikakan. Wadinin ala kalangi. Tapi Mi'raj sampai hari ini belum bisa terjawab. Agai. Kalau Nabi tadi diperjalankan dari Mekah ke Palestina itu sebentar sekali. Kui baca yoko dalam ilmu sains, Rasulullah bisa kecepatannya 0,05 detik. Itu sudah bisa sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Mekah. Tapi angka agak-agak hari ini bisa kita buktikan. Ya kau angka keluarga tak melaksanakan ibadah umrah di Mekah. Coba suruh dia video call. Suruh imat video call. Ketika video call hanya sekian detik langsung muncul wajahnya. Dan itu tembus di Mekah. Secara ilmiah sudah bisa. Cahaya baru 4 yang ditemukan. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga BlackBerry, kemudian yang keempat adalah hologram. Hologram ini yang terakhir. Jepang kemarin yang profesor di UIN yang membawakan materi dia umum itu mengatakan bahwa hologram Jepang itu kita bisa di rumah tapi mengajar di 3 universitas. Hadir di tengah-tengah mahasiswa berdiri tapi itu hanya cahaya. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Nah cahaya Al-Quran kata Rasulullah 70 ketika Al-Quran turun. Di 70 cahaya macuri korangnya. Cahayanya Al-Quran. Yang ditemukan cahaya sekarang baru 4. Berarti masih ada 66 yang belum ditemukan. Baru 4. Infrared mentransfer data jarak dekat. Bluetooth itu agak jauh sedikit. BlackBerry itu dari langit turun ke bawah. Istilahnya bukan dari langit, dari orang yang di bulan. Sama ya kok ulangnya tahu namelo sifat bicara tekolino tidak bisa. Karena suara tidak bisa turun. Makanya dari suara menjadi cahaya, dari cahaya dirubah menjadi suara. Itulah namanya, alatnya adalah BlackBerry, tapi kita biasa anggap adalah handphone, padahal bukan. Itu sejenis cahaya. Hanya BlackBerry itu komunikasi cepat. Bisa merubah gelombang suara menjadi gelombang cahaya. Di malaikat Jibril itu ketika menyampaikan wahyu, gelombang cahaya bisa menjadi suara. Itu karena nurnya Al-Quran. Makanya ulama kita dulu punya.
Makanya kona punai witawe nurnya Al-Quran itu luar biasa Pak. Guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dalek, saksinya masih ada. Ketika guru tamak katokbah Juma Oko Maros sekaligus maka tokbah Penran tempat yang berjauhan. Kenapa bisa didapat? Santrinya gurutta runtuh maka tokbah gurutta Oko Maros. Santrinya juga gurutta dapat dia baca khutbah di Pinran. Si runtu anak-anak nasab santrinya kanja apa katokbah na gurutta Okona Pinran. Apa makanya ada Maros aja mau balik na iya bicangang isadala na gurutta na. Setelah dipertanyakan sama gurutta, ada jawaban na gurutta. Santrinya mengatakan, maka dawami gurutta kayak Abdul Rahman Abu Dalek. Ya kuya muitana, ya memetuh, ya aja nama pengewan. Kenapa? Karena itu adalah cahaya kewalian yang diberikan oleh Allah. Sebab itu gurutta kayak Abdul Rahman Abu Dalek itu waliullah. Saya dapat beliau kewaliannya, informasinya dari gurutta kayak Cipat Khudin Sukara. Adalah guru saya dan dia yang menyekolahkan alina psikolog dari pondok sampai perguruan tinggi. Karena saya guru tak, sebab alina pasuruh. Sebab kami tahu wasiat na guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dalek. Ya ko pole matematika baca sana dia nang kaji patahuding alina musuruh pasuruh. Ternyata ketika beliau wafat memang ada. Bukan yang guru tak kayak Cipat Khudin Sukara almarhum. Aga guru tak pasuruh. Kagak bau yang harum atau ada hembusan angin yang biasanya isyarat untuk para ulama. Agak nasa guru tak Cipat Khudin Sukara. Yaitu guru tak Abdul Rahman Abu Dalek wali. Magai Pak Kiai nasang iya minangka guru tak waktu nawampea. Pas pure upasuru tak detoni. Saya usap kain kapannya itu mulai dari bagian kepala ke bawah tidak ada isinya. Itu ulama kita. Makanya memang saya melihat dalam sejarah 4 kali ketemu langsung dengan guru Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Dia adalah wali kutub. Tidak mungkin melakukan silaturahmi khusus kalau dia bukan orang khusus. Itulah rahasianya para wali. Itu bisa. Makanya Nabi hulunya para nabi itu justru lebih bisa. Tapi yang menjadi masalah ketika naik langit pertama si runtuh Nabi Adam, langit kedua si runtuh Nabi Yahya, naik terus Nabi Idris, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Harun, kemudian ketemu dengan Nabi Musa dan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ini ada 2 nabi yang istimewa Pak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Ya Nabi Ibrahim itu di langit ke-7, sedangkan Nabi Musa itu di langit ke-6. Padahal ini Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia di langit ke-6? Justru masih ada satu nabi yang di atas, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena dia adalah Khalilullah, kasih Allah. Kenapa dia tinggi kedudukannya? Ini rahasia Pak. Sebenarnya biasa disembunyikan orang, tapi saya akan kasih. Terus Nabi Ibrahim pernah berdoa. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Pak dongan buang talenga kesempatan meloka panremanang isininna atamu pamula iya sewe gangka kama lino doanya. Sebab memang membesar Nabi Ibrahim itu loyal sekali bersedekah. Makanya dia katakan berikan aku kesempatan meloka panremanang isininna atamu pamula iya sewe sampai nanti dunia kiamat. Allah mengatakan engkau tidak mampu. Ibrahim mengatakan, engkau memberikan aku kesempatan memohon kepadamu, maka kabulkanlah permintaanku. Makanya Jibril disuruh masuk ke dalam surga. Malah kapur 1 genggam, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan, taburkan ke laut. Kemudian Nabi Ibrahim menjatuhkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Sehingga dia itu gak tahu denan repetje. Itu sedekahnya Ibrahim. Di sini berkahnya. Kebarakan apa Bu? Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, ketika anak cucuku mencicipi sedekahku, dalam riwayat yang lain memakan sedekahku, maka anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin ketika membahas tentang adab makanan,
langsung dia tulis, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanannya, dan setelah itu makan garam lagi sedikit kemudian dia minum, maka dia akan cerdas sebagaimana Nabi Ibrahim. Makanya omelo ki komacai anak tak cerdas otaknya, suruh makan garam sedikit sebelum dia makan, karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya punya buku itu 2 jilid, judulnya Sains dalam Hadis Nabi. Artinya pembuktian sains dalam hadis Nabi. Di situ ditulis bahwa siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Kalau nggak tahu Mandarin akan keracunan makanan, dia tidak makan garam sedikit. Kemudian yang kedua, ini yang paling pokok. Tidak ada orang yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan. Hikmahnya. Ini sudah dapat bagiannya. Itu intinya, Pak. Makanya sebenarnya yaitu ini, Pak Bu, ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Yang pertama itu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Adam. Kulitnya Nabi Adam ini kan kuku. Itu kan ukuta, itu olina Nabi Adam. Itu kulitnya. Jadi kulitnya Nabi Adam itu kuku semua. Makanya orang tua dulu ada di kitab An-Sunnayah Wasyurub, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi mengatakan siapa yang mencelupkan kukunya ke minuman, kalau minuman itu ada racunnya maka dia akan tawar. Orang tua dulu itu kalau mau minum dia celupkan ibu jarinya. Itu ilmu sebenarnya karena ada di kitab. Baca salawat saja. Hikmahnya. Dan ini kitab dirahasiakan sebenarnya karena beliau ini pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Kemudian kembali ke Kudus 8 tahun, kemudian meninggal. 13 tahun di Mesir, 13 tahun di Mekah, dan diangkat menjadi guru besar. Dan dia menulis 1637 kitab. Salah satu ulama yang sangat terkenal di dalam kitab hikmah. Nah bukunya yang menjadi pedoman itu kan Sunnayah Wasyurub. Yang itu namanya di Okogie, maka dia campur raba mapogi kamisi itu dari situ. Nah, memang ada, tapi saya tidak mau bahas. Maka dia manci di sandro. Saya fokus ke sholatnya ini. Kemudian Nabi tak waktu naik penre, kenapa dia ketemu? Kenapa Nabi pilihan? Kenapa tidak semua Nabi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya. Kenapa ketemu itu? Karena Nabi inilah yang punya ilmu khusus. Nabi Adam itu ilmunya adalah tanaman. Sedangkan Nabi Harun ilmunya retorika. Makanya Nabi Musa itu tidak bisa ceramah. Terlalu hebat karena lidahnya rusak. Sebab purem momang awarah. Api yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Sehingga tidak bisa lancar bicara. Makanya doa itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya tapi dia meminta supaya Harun diangkat sebagai pendampingnya, namanya juru bicara. Makanya kalau ada bupati, wali kota tidak bisa bicara, suruh mengangkat juru bicara. Nabi Musa saja angkat juru bicara. Sama dengan presiden mengangkat juru bicara. Kenapa? Karena memang itu Nabi saja lakukan. Nah, Nabi Musa, Pak, di situ Rasulullah belajar betul. Nabi Yusuf juga itu ahli bendahara. Makanya ekonomi, ahli ekonomi itu Nabi Yusuf. Dia itu Nabi, itu profesor 9 jurusan. Makanya Nabi itu ahli. Jadi boleh mati meraja Nabi. Tenang kada, kurma biar tidak dikawinkan tetap akan berbuah. Dulu orang Arab tidak selalu mengawinkan kurma. Kalau sudah berbunga, dipetik kemudian ditabur di atas bunga betinanya. Mengatakan nanti tidak jadi. Setelah Isra Mi'raj Nabi mengatakan biar tidak dikawinkan. Karena dia akan terkawinkan langsung dengan angin. Orang Arab tidak percaya, tapi Nabi sudah belajar sama Nabi Adam. Makanya ahlinya di situ. Makanya kalau debat tidak pernah ada yang mengalahkan Nabi. Kemudian kekuatan Nabi itu memang hebat. Karena itu mengalahkan 1000 orang. Nabi begitu. Kemudian saya ambil sedikit agak singkat. Ada 2 Nabi ini yang istimewa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa tadi. Jadi Nabi temenre dari langit pertama sampai ke langit ke-7.
Kemudian terus Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur tempatnya malaikat. Makanya Jibril cuma sampai di sini, di Baitul Ma'mur. Tidak bisa naik ke atas. Sinilah malaikat tawaf. Dan ada Ka'bah satu di Baitul Ma'mur, lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya ketika ada jarum dijatuhkan dari aras, turun ke Baitul Ma'mur, kemudian turun itu ke Ka'bah. Makanya doa itu mustajabah. Karena 70.000 malaikat itu bertawaf tidak pernah berhenti. Makanya di situ doa mustajabah. Kemudian Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, Muhammad, paterui perjalanan. Saya cuma sampai di sini. Mereka leyase hancurkan. Disitulah Imam Ja'far dalam kitab Barasanji mengatakan, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya. Tapi engkau mengalahkan cahaya Jibril. Karena kau masih bisa melintasi alam di mana Jibril tidak bisa lewat. Itu makna anta nurun fauka nurin. Tapi mereka tahu manggai nasani Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati, di situ ada nurun ala nur. Sehingga dia mengatakan Barasanji ini adalah musyrik karena dia tidak paham. Kalimat yang dipakai di sini. Kemudian Nabi naik dari sini tadi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini Urut Taqiyat Jabal bin Yusuf kali Sidendreng mengatakan di Sidratil Muntaha Nabi tidak terima sholat di situ. Di situ Nabi singgah sejenak. Kemudian dipanggil langsung oleh Allah naik ke atas. Di atasnya Sidratil Muntaha ada satu alam, namanya alam istiwa. Situlah Nabi menerima sholat. Makanya dia musafahah, ketemu langsung dengan Allah. Kenapa dia ketemu? Coba kita dengarkan. Apa kata Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahu bahasa Arab, Pak. Alaika itu muhatab. Ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Kalau dia pakai alaika. Makanya dia mengatakan assalamu alaika. Karena Allah dengan Nabi itu musafah. Lihat wajahnya Allah langsung. Makanya Jibril tidak bisa naik ke situ. Karena dia akan hancur. Karena Jibril dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Saya tidak mau bahas itu, nanti terlalu berat. Saya ingin bahas sedikit ini. Makanya, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Makanya kalau dalam sholat, baca tahiyat, jangan disambung ini. Karena di sini ada kalam Rasul, ada kalam Allah. Dalam tasawuf selalu mengajarkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Singgah, jangan lanjutkan. Singgah sejenak. Baru baca assalamu alaika. Dan jangan baca itu kalau Rasulullah tidak hadir. Nanti nak ada urta fahadir inabitta nak pemubir salat. Tapi ini agak berat. Tapi ada yang tembus ke situ. Banyak ulama kita yang paham betul ini. Tony nang istilah dua masyarakat lalu Malaysia. Di sini kuncinya sebenarnya. Ada 3 poin kajian. Kanya kumat tahiyya kita majelok. Ke ijelok. Iga majelok. Itu yang kanya kita asyhadu an la ilaha illallah. Tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalimat alaina nabitta wa ala ibadillahi sholihin. Kita yang dimaksud itu. Letak nabitta sibapung Allah Ta'ala. Makanya tunjuk. Yang tunakan nabitta palette ipak kita mulaku pak jelukmu kumat jeluk. Pandangan itu diarahkan ke jari telunjuk. Yang kubatui okoi dalam fuad, maka ini akan bergerak sendirinya. Kita pakai kedo, dia akan bergerak begini. Karena dia akan tembus ke sini. Sebenarnya Nabi itu sholat. Dalam tasawuf dikatakan tidak menggerakkan tangannya berputar-putar. Tapi karena dia gemetar dan tembus ke kalbunya, maka ini ikut bergerak. Tapi yang menggerakkan saya tidak salahkan. Cuma kadang ada jamaah yang protes. Itu si anu sholat pastas, dia ganggu-ganggu kita. Mengatakan kau yang salah. Karena perintah hadis, jika engkau sudah berbaca tahiyat,
lihat telunjuk itai pak jaluk denah kerana bitta itai pak jaluk na tahu hanya kita yang salah. Banyak mereka tahu makoropa alena salah na tahu apa salah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad tidak ada sayyidina. Makre gurutta ya nangka tahu mas sampajan nas sahada nas salawat na baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu yang benar. Kuna baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dena salah. Hanya kenapa ada beda? Iya naro cocok. Dena salah. Ternyata kalimat sayyidina itu mapaki ada. Misalnya begini. Saya minta air 1 gelas santri. Langsung santriku malau si kaca, na pendreka enggak? Itu adalah perintah langsung. Tapi nareko ilau ka si kaca, malai cangkiri, napa tadangi lepa-lepa, napa tariwe, kemudian dia naikkan, maka itu mapakiada. Makanya sayyidina itu mapakiada lori nabita. Makanya tidak dibaca pun tidak masalah, tapi nareko tabaca mapakiada ki lori nabita. Ini mesti dibedakan. Aja tak ada antara sah atau tidak, itu keliru. Karena yang wajib dalam sholat tahiyat itu cuma 2, syahadat dengan sholawat. Makanya ya kau sempaja pak baca 5 mi wajib, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, bersalam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam sholat. Kau angkat tahu deh nas sempajan nasaba alasan maka ada dewa apalah bacaan nas sempajangnya. Tasuri lokonenya pak guru terlumi menek nas sempajan. Agai suruh bani mapelai Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, bersalam. Ini roh. Kada peko ni pe Allahu Akbar, takbiratul ihram. Doa iftitah itu sunnah. Tidak baca tetap sah. Fatihah itu yang wajib. Maka ada naga surah wapal selain Fatihah. Imam Tasyafi mengatakan baca suratul Fatihah 2 kali kalau tidak ada yang kau hafal. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Di surah itu yang kedua. Kemudian ruku yang wajib bacaannya sunnah. Bangkit dari ruku itu yang wajib bacaannya sunnah. Jadi ya kau kata ruku na degaga na apalah, tak usah. Maka dami Allahu Akbar. Ini menipu. Kasarnya kan makwam itu kuncinya karena bacaannya itu sepakat ulama mengatakan sunnah. Sama fikih sepakat. Kemudian bangkit dari ruku, itu yang wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat awal itu sunnah. Makanya kalau imam lupa tahiyat awal, langsung dia berdiri, tidak usah kembali. Lanjutkan saja. Nanti sujud sahwi di terakhir. Kuncinya saja. Kecuali yang wajib ketinggalan, mesti dia tutupi dulu, baru sujud sahwi. Begitu. Hanya itu dihukumi sunnah. Dalam tahiyat, cuma 2 wajib. Mana? Syahadat dengan salawat. Kau tidak baca at-tahiyyatu, itu tetap sah. Makanya kenapa tadi, ya ini saya sudah turun. Nabi dikasih sholat 50. Saya pernah baca dalam kitab Mabadi Azazi, dia mengatakan begini. Kenapa Nabi diberikan sholat 50 rakaat? Karena memang Nabi yang minta. Sudah minta. Karena dia melihat sholatnya seluruh Nabi. Itamanang sampajan na sinina Nabi. Nabi minta itu yang 50. Jadi alim mana nggak sampajan na sinina Nabi. Dikumpullah menjadi 50 rakaat. 50 waktu. Untung Pak, ada Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu nurut. Kadang no inabita di langit ke-7 langsung itanay. Kamu pulih Muhammad. Kung matiru bita tayo pa ako pulih juga. Nah kada agam wita, makrami akong pulih. Kung katalaw Malaysia, karewa tapay tani aga na pulih. Nasa Milo. Ya ko taw pulo kung may ilaw Malaysia, lato Malaysia tanay aga na pulih. Nasa Paje. Kung talaw Makkah, pulih Makkah, kalau Makkah, rewa pulih Makkah aga na pulih. Maka di Cila, Lincung, Tere. Itu. Ibrahim pun tanya demikian. Agam kuliah Muhammad. Nabi kita sempanya. Siaga 50. Karena Nabi Ibrahim. Muhammad.
Ya kuna jamai umatmu yaitu 50 selengan. Titipkan salamku kepadanya dengan mendoakan aku di dalam. Itu sampai engkau baca kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu dasarnya. Hal namudi ini baca yaitu satu. Ia itu sampai yasang sholawat Ibrahimiyah. Oke Pak, Nabi Ibrahim mengatakan, si tengah pak kasibekku dari sedekahnya tadi dari garam ini, si tengah yaitu pahalana utarongan. Ia komelo ki lolongan apalang meraja, tabaci kama shallaita ala Ibrahim. Nah, engkau bagian karena kita ini cucunya. Apa Nabi matoki Nabi Ibrahim? Aku metiwita nenewe Pak, ya nang kanan reta pendengaran apona, kecuali nenek seke. Iya, begitu. Nenek itu pasti ingat cucunya. Makanya dia itu gagak jarak tuan anak macam kumunro ko nenena. Ina betah bodoh. Ya. Segurut tak. Makanya Rasulullah itu tidak lama tinggal di neneknya. Kenapa? Karena pendidikan nenek itu jarang benar. Ya pun. Lebih di 5 sabu nalini 10 sabu. Begitu. Karena nenek itu tinggi sekali kasih sayangnya. Sehingga jarang dia membedakan mana yang bisa menyelamatkan cucunya. Kemudian Nabi turun. Sampai ke Nabi Musa. Langsung ditanya. Ya Muhammad. Agam kuliah. Maka Nabi tersempanya. Nasa siaga. Kada 50. Agam nasa Nabi Musa. Jolo-jolo Muhammad. Tinggal ada ya tuh. Ini Nabi Musa langsung protes. Itu terlalu banyak. Umatku saja mawatangi. Sampai umur atau mawatan maraja. Nulik kami sekotu. Apalagi umatmu. Tapi. Makanya rekomend lebih kurang. Nabi ikuti salahnya Nabi Musa. Naik. Saya pernah baca masalah ini. Tapi ada penjelasan Guru Tasenur yang beda. Dari semua kisah Isra Mi'raj yang kita pelajari. Engkau pesan Guru beda. Kalau Nabi Musa ini. Karena Nabi Musa, enrek Muhammad lebih kurang. Enrek Nabi tak dikurangi 5. Noi nasa siaga, nasa 45 nasa dek. Enrek pumilawi, enrek si Nabi tak. Bolak balik Nabi tinggal 5. Noi Nabi tak maka dah. Karena Nabi Musa, siaga Nabi Muhammad nasa 5. Nasa enrek pumilawi kurang. Mana-mana Nabi tak. Kurangi tak 5. Nah 5 manimonro. Komendrek tak capu. Itu. Kan begitu. Kayaknya agak nasa Nabi tak. Matahala nak. Berat. Inilah yang dipatokkan Allah untuk kenasa Nabi Musa. Dia tersenyum. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu lanjutkan perjalanan. Agak berakan aku Pak. Dalam tasawuf itulah akalnya Nabi Musa. Nasabaiyaro Nabi Musa denangkan nasi runtuk si Bapong Allah Ta'ala. Tidak pernah. Hanya bicara dengan Allah. Bukit Tursila. Dia meminta puang. Meka mitaki. Umakku nilawi melo mitaki puang. Agar nasa Bapong Allah Ta'ala. Mulai Musa. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kalau sesuatu yang tidak mungkin. Cuma Allah mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak bisa. Bukan karena Allah tidak bisa menampakkan diri. Tapi karena Nabi Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Sehingga Rasulullah itu bisa melihat. Karena dia adalah nurnya para Nabi. Makanya, makalah Nabi Musa. Akalnya apa? Karena ketika Nabi ketemu dengan Allah. Itu nurullah dengan nurnya Rasulullah menyatu. Sehingga nampaklah nur Allah di wajahnya Rasulullah. Ia naronaita na nikmati Nabi Musa nasabari na tulisuro malolisu. Karena dia akan melihat wajahnya Allah di wajahnya Rasulullah. Ia natunah kepada Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Maka dia itu pandita pak hakiki. Ia kutudangi pak katok baik aku mimbara aku nalai katok bakadua. Baca ia tu muakatani aromu sebelah kiri. Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah natanraiku Nabi tamadu kusulmun. Itu yang dipakai benarnya. Ilmu ini biasa disembunyikan ulama. Karena itu juga pakai zikir jalan pintas mimpi ketemu Nabi. Saya tidak ajarkan yang lain sampai di situ dulu. Kemudian Rasulullah itu turun. Nanti terakhir ketemu Nabi Adam. Baru ada doa dikasih penutup. Il alamina innaka hamidun majid. Ini sebenarnya doa orang Pak Galuh si Bapak Darah. Apa aja itu? Kung kaaga na tanat tawe na baca Allahur Rahmanur Rahim. Kemudian na tentu katamu ko tanay.
Kalau dia tembus, dia merasakan tanah itu, baru dia baca il alamina innaka hamidun majid. Maka dia gurutta nadukpa ya. Mau magal ada nama kesulang yang kita tentang nadukpa. Dipakai, tapi aku Pak Balu tenero na pakai. Ya. Galu misi Pak Galu. Kemudian Rasulullah turun. Jadi masalah. Tunan no nabita sudah menerima sholat. 2 hari malaikat Jibril mendampingi Nabi. Setiap masuk awal waktu sholat disuruh sholat. Baru diberitahu akhir waktu. Akhirnya Muhammad masuk waktu duhur. Jangan. Waktu duhur itu Muhammad begini. Ketika matahari sudah lewat dari atas. Muassara ketika bayangan sudah lebih panjang daripada bendanya. Kau mengeribi Muhammad, ya nalabu mana nama tanah itu sudah masuk. Kalau Isya, kalau bayangan merah itu sudah hilang, maka itu sudah masuk waktu Isya. Kalau fajar di bergaris, nyampik, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Ketika matahari sudah terbit, itu sudah selesai waktu subuh. Di Nabi diberitahu batasnya, sehingga dari situlah Nabi mengatakan, ya kau angkat tahu mas sempajang, kurani rokok, tokon natako batawe, sempajang loroi, kau capak letue, di purani pas purai rokok natokong, natapak bangasar atawe, maka dia nabita, sholatnya tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Agai, nasaba ulunna angka mopi koloroy. Namo maniha ikona angko kosarai. Kuncinya. Tapi maka dia nabita, salat di akhir waktu itu ampunan Allah. Sabab madosanya. Itu ini penting. Jadi kemudian ia nabita menangis, teri, magina teri nabita nasaba sempajang 50. Tapi untung Pak nangka Nabi Musa. Ini degage Nabi Musa manrasai Pak Bangi. Iya lagi kalimai malau liswe dari dia pernah kasih tudan dan rewat sih apalagi kok kali 50 ini masih sosibat 5 per diulu makanya syukur nah, ini ambil kesyukuran aginanya di bawah 5 kemudian Nabi menangis saya dapat satu riwayat dalam satu kitab hadis bahwa ternyata Jibril turun podangi Nabita kenapa engkau bersedih karena senabita saya mengingat yang diberikan oleh Allah itu 50. Kok hanya segini yang tadi. Kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril. Sampaikan zikir ini kepadanya. Untuk menutupi apa yang telah dia tinggalkan. Untuk sampai nigi-nigi baca. Subhanallah akatalu talu. Alhamdulillah katalu talu. Allahu Akbar 33 kali. 33 tambah 17 rakaat. Itu 50. Maka itulah jumlah rakaat sholat yang diterima pertama. Hanya di sudah sholat itu diambil itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya lalu tak kurangi. Mega tu biasa nak kurangi. Kalau simangin nasa ya aja nak telu nak ngurus. Ini penting. Kemudian ya Nabita, sebenarnya hadis ini juga berkaitan dengan orang miskin. Engkau tahu kasih Pak lo makutana, Pak din ringun tanah atau sugi. Kutana, ya Rasulullah. Ini rule kala atau sugi kena bita magai. Sama sumbang ina cawe gai. Sampajang ina cawe tenangi. Pak ini jamata mak den reguntami. Oleh lepak na unta di pagaji bi. Iya ko to mas sampaja to liya miri na wanawai de to kana lari unta made. Ade di pagaji ki de to tenang. Ya ko masida kaki den rule kala. Pak alena masida kato na cawe gai. Aga ni pigaw idi to kasesi. Maka de na bita melo go pak guru. Yang kau membaca, ia mukalah. Kata Pak Guru nak, kena binte kupur aku masam pajak baca subhanallah 30 talu, alhamdulillah 30 talu, Allahu Akbar 30 talu. Mukalah tu. Mun rotongan di tahu kasih baca. Kita tahu sogi. Nggak kena baca je. Biasa nama dek di kupuran di mak beresalah sampai jasunan ni nak dek. Angkana lolongan iya. Lau tu pamakutan atau sogi aku nabi ya Rasulullah. Agak tapak Guru nginonroh. Maka dia nabi tamatku maka dia rule kala to sogi nasabak na jauh pasida kaki na jauh tanato ki masam baja kada upay Pak Guru maka dia mau baca supaya mau kali to sogi tanpa makai to sogi ta Pak Guru kaya Rasulullah Guru to kasih Pak Guru no kunabita maparotes itu kasih berani Pak Guru menurut itu sogi maka itu kasih magi ta Pak Guru ya Rasulullah pede nakala nih tu
Jadi olo dia tapak guru, ini atau kasih tapak guru. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan bersedih. Akan beruntung pada dua hal. Pertama, menyamak kumatuk serumun. Namanya perisa. Tidak lama dihisap. Handu bina baju kosak pak tabawa, maka ada mereka ada jadi tanayangnya atar ruban utama. Ega urusan itu. Makanya hisapnya satu biji nasi itu lama. Sehingga Rasulullah berpesan, 40 hari pakaianmu kau tidak pakai, itu kelak di hari kemudian minta pertanggungjawaban, merintih di hadapan Allah. Pokok kampokku dia nak kuju pandang. Pokok kampokku. Mega makun rai ki saraga taci cemina pagi. Tapi dia nak Makassar kam. 40 hari itu tidak dipakai, itu sudah merintih minta pertanggungjawaban. Itulah sehingga Rasulullah bajunya cuma 5. 1 baju besi, 2 baju sholat. 1 agak pendek, 1 terpotong tangannya. Kemudian disambung kembali. Sabak napalinna iwa jujunna nabi tapiyasek nang rotin rona napalo majenne oleh majenne angkai cokin na matin rok yasek na 5 bajujunna nabi ta nyanyak sekali tidurnya itai nabi ter wajujunna cide pure na sesak di panamarakko. Tapi bajunya kalau dia tarik pasti moto icokinna. Nabi mengambil gunting kemudian dia potong lengannya supaya kucingnya tidak bangun. Itu akhlaknya Rasul. Disitulah dia tutupi dengan sorban. Oh, pokoknya di hadis. Pesta non rimalak kucuk kita pasari kemak. Kadalah wenjok nanya itu di sini kada masalah. Itu cintanya. Kenapa Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin menyembelih hewan, pertajam pisau supaya dia tidak merasakan sakit. Tinggi akhlaknya Rasulullah. Jika engkau menyembelih binatang, jangan nampakkan kepada binatang yang lain, karena kau telah membunuh 2 kali binatang itu. Pidi mega, laigere, citing, kena lala mata na seping. Itu tidak boleh, Pak. Ini adab dalam agama. Ini sudah hampir 1 jam, Pak. Kemudian itu ampai Pak Bu, situngan sempajang. Saya masuk ke inti sholat. Karena ini nanti ada benteng keimanan dan membina persaudaraan. Ya roh sempajangnya Pak telu. Keluar, baca, ngerang, gerakan. Gerakan sempajangnya kulukui malaikat. Sama aku lagi pertama, tatumi itu malaikat. Si pamulai ipan cajina, gangka kamalino, tatumi bawa masikiri lauri Allah Ta'ala. Yang di langit kedua rokok to si bawah, makanya 7 langit juga 7 gerakan sholat. Makanya yang itu ampai maka itu pandrita gerakannya sujud rokok itu sempajan nama malaikat. Makanya kung katau makanja rokok nama makanja sujudna, makanja batena madaka, maka dia akan sehat tubuhnya. Karena dia dijaga oleh malaikat. Penting. Makanya kalau kita buka bukunya Bapak Dr. Orat Songko tentang mujizat gerakan sholat. Kenapa takbirnya laki-laki disuruh agak tarik sedikit ke belakang, mengangkat siku. Perempuan rapat, kemudian agak ke bawah, lurus bahu dengan jarinya. Bukan naik begini kalau perempuan, lurus ini. Itu hadis. Ketika wanita bertanya, ya Rasulullah, ya kuidi makun raya masam pajak, ya kamatoga limai pada roni, makin Nabi tadi, rapatkan sikumu dan angkat kedua tanganmu sejajar dengan bahu. Ya dia nakarak kamen. Kenapa? Tulang siku akan menterapi saraf payudara sehingga tidak kena payudara. Laki-laki kenapa disuruh tarik? Karena tulang belikat itu berputar 60-70 derajat, jari-jari jantung terbuka. Itu obat asma. Itu hebatnya sholat. Kemudian kenapa kalau kita bersedekap tangan kanan di atas? Karena ini energi positif, ini negatif. Kenapa jari telunjuk itu disuruh agak luruskan sedikit? Karena ini yang tembus ke jantung. Kenapa ada bulu sedikit di sini? Ini karena ada zat kapur. Pada saat kita bersedekap, ternyata di sini keluar air keringat. Itu karena pembakaran zat kapur. 3 on zat kapur yang tidak hancur dalam tubuh kita akan meninggal. Maka pembakaran zat kapur paling cepat dalam bersedekap. Itu hikmah sholat. Ini baru gerakan. Ini kuncinya baru. Lain lagi kalau ruku, lain lagi kalau sujud. Tapi saya tidak mau. Kenapa jari ini tidak lurus? Jari telunjuk, jari tengah agak panjang. Kemudian kenapa di sini denyut ada
Karena begini, ini kan tidak lurus. Beda. Makanya agama itu luar biasa, Pak. Sholat ini memang luar biasa untuk kesehatan. Tapi jangan sholat karena itu, karena hilang nanti khusyuk. Allah, nanti khusyuknya hilang. Makanya tidak boleh. Karena itu ampai, Pak. Ya kau nggak tahu mas sampajat tidak ada sempurna. Sebab ia kau napakan jaki gerakanna, lesai peringarana. Ia kau napakan jaki peringarana, salih bacana. Ia kau napakan jaki peringarana si babacana, nalupai rakaatnya. Mungkin. Sebab telu agak-agak mau disamakan, mau merumani pakan jaki. Ia na tu ampai, angka yasa sampaja sunnah, sampaja patempele panambal. Sebab dia na suku, makanya itempele. Diangkat tu tahu masih sahabat. Ini ko malap pa itay nangka. Patempele minapunay di gawat di na tempele. Masih sama tu. Nah, ini. Karena memang tidak bisa sempurna. Ya kung kataw makadaki masampaja din ang kanalis si paringaraku. Ya ko tahu merena matapakan. Salamat tahu maingat dia matapak. Karena Sayyidina Ali saja sholat itu karamallahu wajah. Itu istilah sahabat Nabi jarang orang tahu maknanya, Pak. Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena Umar bisa membedakan haram dan halal. Itu Umar, Pak, kalau dia makan makanan haram itu langsung dia muntahkan. Perutnya bisa tahu kalau itu tidak halal. Umar. Nah, ada doanya itu. Allahul ladzi la yadur. Kalau mau tahu apa itu, Pak? Baca 7 kali sebelum makan. Tidak akan muntahkan kalau itu makanan haram. Yang penting kita bisa istiqomah. Kemudian Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajhah. Kenapa diberi istilah karamallahu wajhah? Karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Allah keramatkan mukanya karena dia tidak mau melihat kemaluannya. Jadi Pak Anun tahu melo kita. Nah, ini jadi masalah. Bagaimana bisa dikeramatkan wajahnya? Nah, itu ini masalah. Ini kuncinya. Makanya sahabat ini luar biasa, Pak. Gelar-gelar itu memang Allah yang turunkan. Sembarang itu. Memang ada khususiah. Makanya ia sempajang naik. Nah, makanya kan ada 3. Baca. Ia kong kata mas sempajang. Nama lampe bacana. May kapalana. Karena setiap huruf itu dinilai pahala. Ia kong angkat tahu mas sempajang. Makanya gerakanna. Maka dia akan sehat tubuhnya. Kau angkat tahu mas sempajang. Makanya peringaranna. Maka akhlaknya akan bagus. Tak bagi. Kung kapas sempaja pacecer. Sempaja makalasi. Sempaja korupsi. Hal makrina salata tanha anil fasyai wal munkar. Kadang kita menyalahkan ayat. Masa na sempaja na teka dinan makalasi to. Tapi mapi pas sempaja na pacecer. Sempaja magi nang kapas sempajang mabalu na kurangi timbangan na. To nalangga balena. Kurangi timbangan atau apalah. Sempaja mapi na pacecer. Berarti salih ayah tidak. Ia ro sampajangi telu. Ia ko paringeram makanja narubah ahlak. Ia ko tapat waktu itawe na lega si Pak Ceceng. Kanya nang kata tulina unduru sampajangi tahu Ceceng itu man. Tandra tu makanya maka diguru tekali sidenre. Ya nang kata makut tu mas sampajalor atau Ceceng ya. Ya nang kata makut tu mas sampajang asar atau malampi Pak Bekeng itu. Nang kata makut tu mas sampajang mangaribi magalak mapangiwangi itu. Ya nang kata makut tu mas sampajang misa digajaji jam-jaman itu matu. Mana-mana apa dia kena pikau. Ya nang kata makut tu mas sampajang subuh aja mau perenungi jamang apa dia na selesai. Kom itu. Di tidak kena malampi Pak Bekeng. Ya sangi malampi Pak Bekeng tu limonro tak kajian na upakui matu matindro. Ikan jama. Itu jadi kami itu tahu aku tuh Pak. Nanti saya akan masuk ke hikmahnya. Jadi ternyata ia komelo ki ko makanja i akhlak na tawe, makanja sipana tanya lampe na bacana, tapi kanja na peringaran. Na tunangka dalam tasawuf dikatakan as-sholati ma'al ghaflah, as-sholati ma'al yaqdah, as-sholati ma'al hudur, as-sholati ma'al ghaidah. Segaplah tak bere sempajak, tapi dia no kormon ro peringat Allahu akbar. Nah, orang mereka terus sandala baru apa yang kong kalarin. Alhamdulillah rabbilam tak goncing alomu garo motor oke menaruh tak goncing Ar-Rahman Rahim maladi na pati kumpuro ia menaruh mandul macam. Begitu, mas sempaja tuli jalan pikiranna. Dengar ramana, ya matu bola, ya jolo matu jam, ya si mana.
Itu gafla namanya. Mas sempajak dia peringeran. Ya tahu make itu Pak, namo 50 tahun mas sempajak, ya kau tahu kalasi terus. Karena tidak berubah akhlaknya, karena dia khusyuknya tidak ada. Dia komelo ki komakanja akhlak nate sore pakanja ki peringeran. Ya komelo ki komega palana sore palampiri bacana. Komelo ki ko seha sore pakanja ki karakan. Tapi ang kabahayan maka dia nabita. Panga kami nang makalasie, pelolak kami nang makalasie, tau minaweri lala sampaja, maka dia sabay. Ang kagataw be minako sampaja maka nabitang ka. Nang kataw rokok sujud din alam pula kana, ginatupanga kami nang makalasi. Di kecuali itu tahu patau mapadilak ka. Memang kuncinya cuma satu. Ya kuciaki nakan napadilak ka si bapak diutuh, tiba kuncinya. Kumas sampaja sunnah subuki, alai pengupu alam nasarah, rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Karena ipadilak. Berkat. Yaitu sunnah subuh ya Pak. Luku kita ya. Sinatul Asrar, kitabnya Imamul Ghazali. Kemudian ada satu dalam kitab Bahjatul Nufus dengan Imam Al-Jaisi. Agama nana. Nah nigi baca. Ini Imam Ghazali. Siapa yang sholat sunnah subuh, rakaat pertama dia baca alam nasrah, rakaat kedua dia baca li'ila fi Quraisyin, maka tidak ada musuhnya yang akan mencelakainya. Berangkat. Kung kataw nelo solani ki, ya tala pengupu tidak akan berhasil. Mopek ko batena memutar politik untuk merusak kita, tidak akan pernah. Nah Imam Ghazali, siapa yang ingin selamat dari tipu daya musuhnya, maka di sholat sunat subuh suruh baca alam nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin di rakaat kedua. Kemudian dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang membaca, ini penting, Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama 1 kali, dan surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, pada kumasidak kay ulawo pada rajan nalino. Hadis. Kemudian yang ketiga, siapa yang sholat membaca alam nasrah pada rakaat pertama sholat sunat subuh, kemudian alam tarakai pada rakaat kedua, maka orang itu tidak akan meninggal hingga masuk waktu maghrib. Maka dia gurutta, hingga memualah. Ya kome kumali pa palampe sunga, dia akan naupat dilat kasi bapak diutu alam nasrah si balam tarakai pa. Kome kumaraja pas sidak kamu, pada kumasidak ke ulawa pada raja nalino, ini itu nang kehadisan rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Berkaitan tadi dengan ini. Alaikum ya ayyuhal kafirun atau cica rakaat pertama, qul Allahu ahad rakaat kedua. Ya komelo ko dena calakai ko musuhmu alai alam nasrah rakaat pertama, li ila bi Quraisyin rakaat kedua. Komeki malamanangi baca alam nasrah rakaat pertama, napa qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca alam tarakai pa li ila bi Quraisyin napa qul Allahu katalu malamanang. Itu nang kayasan wirid bacaan surah di sholat sunat subuh. Ya aku malam pela ada ya aja natale. Kerati mah, aku sirun udah lama. Makanya harus dibiasakan. Angka memang itu Pak, ada khusus itu. Kemudian, kira sempajangnya, magi pe nang kesempajang. Itu tadi ini sudah yang 3. Magi nang kesempajang. Ternyata ia tuh sempajangnya Pak, sempajang subuh sitonganna, sempajang Nabi Adam. Sampai suruh sujud Nabi Adam, bila tobat, bertobat kepada Allah, sujud 40 hari tidak diterima tobatnya. Tangangi sujud nengerangi, maka dawat tuku melo ipatamu ke surga, angka oki oko babanna surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niga ya Muhammadur Rasulullah. Aginang kasana bersanding dengan nama Allah, sehingga dia membaca kalimat itu dan ditegur oleh Allah. Hei Adam, siapa yang mengajari engkau kalimat itu? Agar nasa Nabi Adam, saya hanya mengingatnya ketika aku ingin dimasukkan ke dalam surga. Agar nasa Allah Ta'ala, seandainya Adam kau tidak menyebut kalimat itu, saya tidak akan pernah menerima taubatmu. Dan tunah kedatopan rita, igaga pak dong, letu ukupung Allah Ta'ala. Karena pintu langit tidak bisa terbuka. Narekodena salawat telori nabita. Igaga sempajang lesah, narekodena salawat telori nabita. Gaga ada depungan apa barakah pun Allah Ta'ala. Narekodena salawat telori nabita. Karena itu yang membuka pintu langit. Itu kuncinya. Makanya sujud Nabi Adam setelah diterima taubatnya 2 kali. Sujud pertama nasabah syukurui. Sujud kedua karena matahari sudah diangkat oleh Allah sehingga muncul terang. Maka dia itu pandai apa hakiki. Kung kamas alam. Dia mulai selesaikan. Pura ni murusuk na selesai. Dia memang ketak.
atau angka aga-aga dia na melo selesai sujud pacapurna sampai subuh munri mangilaw dong aja na lepak kang ilila hati mo pakai nalek ko patunjuk pengalata sebelum masuk waktu kunci sampai pak angka jenne itu bisa 5 tangan kanan baru ke kiri kumur-kumur baru hidup apa majul mata napa 5 gang kesiku napa 10 si badu cili napa bisa aja itu simbol Nabi Adam mengambil buah khuldi atau 6 malai napa letelok ko 5 diona napa nimau napa naita napa tada ngukurun napa malala lok ko Hawa kemudian dia memberikan kepada Hawa dia makan itu simbol tangan kanan dicuci baru ke kiri baru kumur-kumur baru hidung kemudian muka baru kepala baru tangan baru kepala baru ke kaki itu maknanya benarnya itu jenis api pacing pacing hakiki makanya itu pacingnya Pak ini terakhir ini sudah 1 jam lebih tapi pacingan hakiki makanya dikatakan an-nadhafah at-tuhur at-tazkiyah as-sakah kenapa paci itu ya komakre an-nadhafah paci carepa termasuk najis ya komai akre at-tuhur berarti hakiki makanya itu jenne tanya paci lahir makanya kong ka najisi okoliman atau mak jenne pacing jolok najisi enak pakai mak jenne karena wudu tidak membersihkan najis makanya dikatakan tuhuru satrul iman ki hakiki ya nanti nak dapat tasawuf ya kupure mu pakai mak beli jenne mu aja mu pakai mas sempaja carepa ya memang begitu Pak nanti nak mak jenne terluka gaiwi limamu aja na puji malen masalah ya gaiwi timumu ko makalimu mo aja ko na puji mak bicara belle aja na puji macaye ko mak juru mata ko jagai matamu ya ko ulummu jagai pikiranmu becilimu ajewi jagai ajewi ini nanti asal jenne terluka na si bawa sipa kon itu ampai babu jenne hakiki nah makanya ya ko melo itu mas sampaja baju jojo iparesa age baju jojo mapaci moga mapaci pole najisi yang kedua polen na sabaya sange hara dua lizatia ligai riha kama calik malingi baju jojo pak melo ngito dok nape pakai mas sampaja ngajalan so itu yang kedua maka dia nabita ya ko angka tau meli baju pakaian 10 dirham na liangangi asera dirham dihalala sidi dirham diharam nah pakai mas sempajang itu pakainya dia diterima sempajang dia nak kerana bita dia sah maka dia diterima ayat dipakai yang kedua naronna dia itu kan atau pura mak beleh itu kena pura makip manana apa dia kagak tahu pak dia nak kena beleh ya kau nggak tahu maka dia nak bawa beleh apa nak beleh yang jelasnya pasti biasa mana makanya dari situlah sebenarnya kita istighfar. Kemudian angka ya saat tazkiyah pacingati yaitu ampe makan nabi te kosi salah kosi bakal keluargamu mumelo mas sampajang aja lalu paliwang ci di waktu sampajang. Made nasolani sampajang. Kung kabay ni mapangiwasi balakaina. Do, pak dia itu gak tahu saya lebih nena pak dia codok pasti enggak codok salah sidit. Ternyata kay pa codok kabay nena. Aduh patung kapananagan kapacodokan kato patari kato pacidian kato maroto kato patinro. Berupa tapi yang kato nama sam barak nanakangnya matanran ya nang kamakun ray manipi timur Asia na pananakan kita nagurut biasa baca nasita ika jumpa itu giring oke itu 3 jilid na baca gurut kali belawa sana cerama gurut kali belawa usap-usap taneng murid na kamar ndiro kita nagurut nasa hindi bisa ni kaya gimonro kita bagus sekali Pak itu pikir anatomi kami matukor nang katau marani salah-salah aja mesti bawangi dangka magay matandrek kala kalasin nang katau buku ingana makalas itu ya nang katau mapalisu andina lari tanda ko capana na parewa rakwe ya aja ya kung kagaga na lekko jamu mario apa na lapi mamati geruta nang katau malakba aruna na malampe aja miway sabab magi di mulekal nang katau malampe ang putuna pacan ringat. Jadi angka mana tuh Pak? Dan dari dulu ulama kita tahu, ya tuh sampai makar guru takut asale nasawo tahu makku memang aja namanya. Pengajar ribawan itu caranya ya makanya iman itu stel. Ini tadi penting. Komas sempajang itu di-upgrade kembali keimanannya. Supaya rewa ipe mas semangat tepat etama nasabak lecas tuh pada mi HP be makanya tuh sampajangnya angkat tuh sampaja sunnah liwat tanre apalan kega
capak na duhae si bapal lawangan na mga ribi isa. Adalah ada tu Pak. Ia tu capak na duhae kaya sang awabin. Lawangan na mga ribi isa yang kaya sang awabin. Itu kung kataw masang paja sunna duha jolo maile 2 rakang napa matandret ya tate 10 pinapa na jama anna rakana itu masuk awabin maka dia nabita pada kumasang paja sunna 12 tahun tanah ya dampangi dosa na 50 tahun tanah. Itu awabin si bawai monrin na mangaribi. Koto pura masa paja sunna mangaribi kita berdiri mengambil 6 rakaat. Mega tau maka sampai paja sunna toba cocok nih. Nasabak memang hak desa makada menghapuskan dosa 50 tahun. Paja sunna toba ya ko makada awabin cocok nasabak 10 tahun tanah nilai pahala sholat sunat. Berakanya. Jadi sisa itu. Tapi angka sampai paja sunna jaran aja mata we. Jaran aja. Kega sampai paja sunna loro patan rakam imun rina loro. Ini penutup. Sholat sunnah duhur 4 rakaat sesudah duhur. Maka Imam Ghazali dalam kitab Syalimuddin malampe bacaan, minta rokokna, minta sujudna, 2 rakaat di beda salam. Penulik jama iya tu, itu 10 sabbu malaikat macu mas sempajang ukimun rina. Itu hadisnya. Jarak atau jam Pak. Magai nasabak biasa pi jam 10 talu menit minimal. Pak kapatapuluh ibaca subhana rabbiyal azim kotor rokok. Kapatapuluh to ibaca kotor sujud subhana rabbiyal a'la. Mupuna minimal 70 ayat. Apa macio pitu pulo sabbu malaikat mak berjama ukimun rita. Dia yang ikuti kita. Iya kode itu liya aja natali. Angka citi. Pasalalu ki. Aja tas sempaja kode tak kama atau deta bang. Kode tak bang kamatonia. Kapak deta jami selasidina nasa nabita maka orang itu akan sholat bersama syaitan. Itu sampai maka Nabi ta'arih naya Bilal istirahaki nasuruh kama. Karena semua sholat itu harus ada iqamah. Kecuali yang antara azan ini tadi. Kima sempaja sunat duha kamaki. Kima sempaja sunat tahajud kamaki. Cik di sempajang aja tersalai. Sempaja sunat witiri. Ya lalu tersalai. Upurek mas sempaja sunat ngisa. Tajamami menangitiri. Belum rakam. Pakai rewa. Karena komodo kama tahajud. Tidak usah berwitir lagi. Silakan tahajud. Karena wasa witirnya patuh Pak Ustaz. Itu keliru. Hadis yang dimasuk Nabi jadikan sebagai penutup itu sholat fardu bukan sholat sunat. Dia kupura pemasang pajang mengaribi aja mau witir, pura pemasang pajang isah jadikan penutup. Makanya Abu Hurairah setiap selesai sholat sunat isya langsung witir 3 rakaat. Magi telun rakaat Pak sebenarnya, namun sirakami tapi witir terlambat itu sirakami. Tinggalan, meni masalah ini teko subuh nade pernah witir sirakan natala. Oleh sholat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala. Kami kata itu salah-salah. Konali 21. Maka dia usalli salati sunnatil witir rakaat ini. Di udu malaikat itu. Katai masam paja sunnah ganjil 2 rakam. Malaikat dan nak balik kedua. Saya tetap niatnya tetap usalli salati sunnatil witir rakaat ini. Nak witir ko 2 rakaat. Hanya itu nak ada ma'al witir. Atau baca saful witir. Bagian na witiri. Itu jadi harus ditahu. Makanya itu sirakami sampai witir. Nah bahasanya witir ganjil. Ya ke witir biasa tajama 10 pitu. Gimana witir 10 pitu? 10 5 10 telu 10 sidi serak dinangka. Sahakan kita jamin namu cicok 9 rakaat. Rakaat 1 salam. Saya dapat ijazah dari guru tak. Masa lu sudah lah. Ini kita pananu mengiwitiri asirara karena ku bani Jumat. Dina mati ya tu teku dina siruntuk nabi. Oh, penting. Hanya ada hakikat tapi saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.